juga bisa memaafkan orang yang zalim. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawaha Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan muslimat, para pemerhati Roja yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan waktu luang untuk kembali bersama di dalam saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Salam salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah akan kembali kami hadirkan sebuah program kajian Islam ilmiah dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari yang insyaAllah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama MA, langsung dari studio STDI Imam Syafi'i Jember. Di akhir sesi nanti, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini, baik melalui layanan telepon ataupun pesan WhatsApp, Anda dapat bertanya melalui nomor di 021 823 6543. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama simak pemaparan materi kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama MA hafidhahullah ta'ala. Kami persilahkan, falyatafaddal masykura ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, pemirsa Roja TV dan pendengar di Roja dimanapun antum berada, kita berada di akhir bulan Rajab. InsyaAllah 2 malam lagi kita akan masuk ke bulan Sya'ban, yang itu menandakan Ramadan tidak jauh lagi. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, persiapkan diri untuk menyambut bulan Sya'ban. Dengan apa? Ya, dengan menyirami kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam di bulan Rajab ini. Di antaranya dengan memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Yang Nabi SAW ketika ditanya kenapa beliau banyak puasa di bulan Sya'ban, bahkan hampir full jemaah, hampir full satu bulan beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, dzaka syahrun yaghfalu anhu nas. Bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, yang memang posisinya terjepit di antara bulan Rajab, merupakan bulan haram, dan bulan Ramadan bulan puasa. Sehingga di bulan Sya'ban orang menganggapnya, ya udahlah, kita siap-siap banyak makan, menikmatin bulan Sya'ban. Soalnya nanti di bulan Ramadan kita nggak bisa lagi sarapan, nggak bisa lagi jajan di siang hari, nggak bisa lagi makan siang. Subhanallah, Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan ini 1446 tahun yang lalu kira-kira. Bagaimana
dengan kondisi umat Islam sekarang ini. Mereka benar-benar melalaikan bulan Sya'ban. Turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini, amalan-amalan manusia itu diangkat, dipaparkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Subhanallah jemaah. Orang yang memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, maka engkau akan lihat di awal Ramadan dia tidak akan rakus menyantap sajian berbuka. Karena dia udah biasa puasa gitu loh. Sedangkan yang baru pertama puasa di bulan Ramadan, biasanya dia akan rakus, dia akan makan semua makanan, padahal dia sedang berada di bulan puasa, bukan bulan makan dan bukan bulan kuliner. Tapi ahibati fillah, kita akan melanjutkan kajian kita masih di bab qiyamir rajuli li akhi, bab tentang hukum seorang berdiri untuk saudaranya. Kita udah bahas bahwasanya ada berdirinya seseorang dari duduk dalam rangka menyambut, dalam rangka memeluk atau berjabatan tangan ya dengan orang yang datang. Itu yang disyariatkan. Ada yang berdiri untuk dia, jadi sekedar berdiri sebagai bentuk pengagungan kepada orang yang datang umpamanya, tidak melakukan apa-apa, sekedar dia berdiri saja. Itu yang dilarang. Dan yang ketiga, berdiri dalam rangka menunjukkan keagungan orang ini. Orang ini duduk, raja bisa duduk, kemudian orang-orang berdiri di belakangnya ya. Maka itu termasuk tradisi dan budaya orang-orang ajam yang kita diperintahkan untuk menyelisihinya. Baik, kita sudah membaca beberapa hadis. Di hadis nomor 946, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Humaid an Anas, yani Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma kana syakhsun ahabba ilaihim ru'yatan minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu ilaihi lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalika. Baik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya tidak ada seseorang yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada manusia yang lebih diinginkan untuk dipandang, untuk dilihat oleh para sahabat daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ternyata bagaimana para sahabat menghormati, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Kita kalau ada presiden, ada raja, ada bupati, ada orang besar, kita akan melakukan sebuah tindakan sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang tersebut. Di muka bumi ini, sejak Nabi Adam diciptakan sampai kelak manusia terakhir, tidak ada satupun manusia yang lebih mulia, yang lebih utama, yang lebih penting daripada Nabi Muhammad alaihissalatu. Nggak ada. Tapi kata Anas, mereka tuh para sahabat, kalau melihat Nabi alaihissalatu, mereka nggak berdiri untuk Nabi SAW. Contohnya Nabi alaihissalatu datang nih dari rumahnya atau menuju ke masjid, atau Nabi alaihissalatu datang ke sebuah majelis, sahabat sudah duduk di sana, Nabi datang masuk alaihissalatu, itu tidak ada sahabat yang berdiri, nggak ada. Kenapa? Kata Anas bin Malik, karena mereka tahu Nabi nggak suka gitu.
lima ya'lamuna min karahiyatihi. Nabi membenci hal itu gitu. Sedangkan sebagai bentuk cinta kita kepada seseorang adalah tidak melakukan apa yang tidak dia sukai. Maka ahibati fillah, ingat, berdiri itu boleh kalau tujuannya benar. Tapi kalau sekedar ya fulan masuk ke majlis, berdiri, duduk, enggak perlu. Ketika kau menganggap itu sebuah penghormatan, iya, mungkin itu penghormatan di tempat orang. Tapi kita sebagai umat Islam, kita punya standar, kita punya parameter. Agama ini sesuatu yang realistis dan idealis. Biasanya kan yang ideal itu nggak selalu realistis ya. Tapi agama kita ini subhanallah, semuanya indah dan semuanya bisa dipraktekkan dalam kehidupan ini. Tapi sebagian kita itu nggak belajar ajaran agamanya. Dia nggak belajar. Dia belajar kode etik mungkin sebagai seorang ASN, dia belajar kode etik sebagai seorang dokter, sebagai seorang militer, atau apalah dia belajar. Tapi kode etik menjadi seorang muslim yang Islamnya itu kafah, kadang-kadang enggak gitu. Contohnya ketika mendapatkan hadis ini, dia merasa loh kok kayak gitu. Ya ini loh ajaran Islam. Kalau engkau berdiri dalam rangka menyambut, berjabatan tangan, silahkan. Tapi kau cuma berdiri aja, nggak ngapa-ngapain. Dianggap berdiri ini sebagai bentuk penghormatan. Nabi nggak seperti itu. Dan engkau adalah umat Nabi SAW. Seharusnya kau mengikuti Nabi SAW. Baik, di hadis selanjutnya, ini praktek di rumah Nabi SAW. Kalau tadi praktek di luar, di mana Nabi SAW nggak suka para sahabat berdiri untuk beliau. Ya udah, Nabi datang, mereka diam, mereka mungkin memandang, mereka menjawab salam Rasul SAW. Kemudian Nabi duduk SAW, para sahabat menyimak dan mendengarkan tausiah atau pencerahan dari Rasulullah SAW. Tapi bagaimana beliau di dalam rumah? Ternyata beliau pernah berdiri, tapi berdiri karena ada sebuah tujuan. Apa kata Imam Al-Bukhari? Qala haddathana Muhammad ibn al-Hakam qala akhbarana An-Nadhr qala haddathana Israel. Telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn al-Hakam. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami An-Nadhr. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Israel. Ingat, sekarang kita tahu Israel menjadi nama sebuah negara yang menjajah Palestina. Pada hakikatnya nama ini nama yang indah, jemaah. Israel. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah panggil ya Bani Israel, anaknya yang Israel. Ada yang menyebutkan artinya Israel adalah hamba Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah gelarnya Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi kalau kita baca di sanad hadis ini, bagaimana An-Nadhr mengatakan haddatsana Israel, telah mengajarkan kepada kami Israel. Dia namanya Israel. Namun karena kondisinya sekarang menjadi nama sebuah negara yang tatkala itu diberikan kepada seorang muslim nama itu, maka sepertinya kurang pas melihat kondisi yang ada sekarang ini. Walaupun namanya sebenarnya nama yang indah, Israel. Qala, Israel mengatakan, ini namanya orangnya, namanya guru, salah satu rijal sanadnya Imam Bukhari. Qala akhbarana Maisarah ibnu Habib, telah mengajarkan kepada kami Maisarah ibn Habib. Qala akhbarani al-Minhal ibn Amr, telah mengajarkan kepadaku al-Minhal ibn Amr. Qala haddathatni Aisyah bintu Talha, telah mengajarkan kepada aku Aisyah bintu Talha. Aisyah bintu Talha bin Ubaidillah ini adalah salah satu wanita tercantik di masa itu, jemaah.
Jadi subhanallah, Mus'ab ibn Zubair itu dia pernah berangan-angan ketika dia sedang berada di naungan Ka'bah ya, bersama saudara-saudaranya. Semua akhirnya disuruh berangan-angan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Mus'ab mengatakan, aku ingin menjadi amir di Irak sana, kata dia. Kemudian aku ingin menikah dengan dua wanita, aku ingin menikahi dua wanita yang cantik, menggabungkan keduanya. Salah satunya adalah Aisyah binti Talha, yang satunya adalah Sakinah binti Husain, cicitnya Nabi SAW, anaknya Husain. Dan subhanallah, akhirnya Mus'ab menikahi keduanya. Dan disebutkan yang lebih cantik adalah Aisyah binti Talha. Baik, Aisyah binti Talha meriwayatkan dari Aisyah binti Abu Bakar. Dari Aisyah binti Abi Bakar Ummul Mukminin ya, ibunda orang-orang beriman radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, ma raaitu ahadan minan nas kana ashbaha bin nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman wala hadithan wala jilsatan min Fatimah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku nggak pernah melihat seseorang yang mirip dengan Nabi alaihissalatu wassalam di gaya bicaranya, di cara ngomongnya, duduknya dari Fatimah. Ini seorang putri yang mirip dengan bapaknya. Kalau ngomong itu kayak bapaknya, kalau duduk kayak bapaknya. Qalat, kata Aisyah, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'aha qad aqbalat rahaba biha thumma qama ilaiha faqabbalaha. Kata Aisyah, dan biasanya Nabi SAW apabila melihat Fatimah datang ke rumahnya Nabi SAW, maka Nabi akan menyambutnya, kemudian beliau berdiri menuju ke Fatimah dan mencium Fatimah. Ini tadi, berdiri bukan hanya dalam rangka berdiri, tapi berdiri dalam rangka melakukan sesuatu, itu boleh. Dan Nabi berdiri dari tempat duduknya, datang menyambut Fatimah, mencium Fatimah. Lalu apa yang beliau lakukan? Wa annaha dakhalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi thumma akhadha biyadiha faja'a biha hatta yujlisa fi makani. Dan Nabi SAW itu menyambut Fatimah, mencium Fatimah, kemudian menggandeng Fatimah dan mendudukkannya di tempat duduknya Nabi SAW. Dan sebaliknya, wa kanat idza ataha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahabat bihi thumma qamat ilaihi faqabbalathu. Dan begitu pula kalau Nabi datang, Fatimah berdiri menyambut Nabi SAW, kemudian mencium bapaknya. Itu yang dilakukan oleh Fatimah. Wa annaha dakhalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi qubila fihi. Dan kata Aisyah, pada suatu hari datanglah Fatimah pada saat Nabi alaihi salatu wasallam sakit yang berakhir dengan dicabutnya ruh beliau. Farahaba biha wa qabbalaha wa asra ilaiha. Tapi disebutkan sini Nabi enggak berdiri karena Nabi sakit. Tapi Nabi tetap menyambut ya. Sambutan itu dengan mata yang menunjukkan kebahagiaan, dengan lisan yang mengatakan marhaban, ahlan, ya Allah datang kau nak, umumnya. Jadi ada sambutan secara lisan, kemudian sambutan secara fisik, wa qabbalaha, dan dicium
Walaupun Nabi tengah berdiri, ketika datang Fatimah mendekat, dicium Fatimah. Jadi ini bapak. Ketika anaknya sudah dewasa, maka nggak ada masalah dia mencium anaknya, mencium keningnya, mencium pipinya. Sebagai kasih sayang ayah kepada anaknya. Dan Nabi SAW sangat penyayang sekali. Beliau lembut sama istrinya, sama anak-anaknya, sama musuhnya pun beliau lembut. Alaihi salatu wassalam. Kata Aisyah, pada saat Fatimah masuk, Nabi sakit, alaihi salatu wassalam. Kemudian disambut Fatimah, dicium Fatimah, wa asarra ilaiha, dan Nabi membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Fabakat. Setelah dibisiki sama Nabi SAW, nangis Fatimah, meneteskan air matanya dengan terseduh-seduh. Thumma asarra ilaiha, kemudian setelah tangisannya mungkin reda, diminta lagi sama Nabi SAW untuk dibisiki sesuatu. Nabi membisikkan sesuatu rahasia kepada Fatimah, fadhahikat, kemudian tertawa setelah mendapatkan bisikan yang kedua. Faqultu lin nisa, kayaknya ada perempuan-perempuan di situ. Maka Aisyah mengatakan, aku berkata kepada perempuan-perempuan itu, in kuntu la ara anna li hadhil mar'a fadlan 'ala nisa. Aku dulunya berpikir bahwasanya Fatimah ini memiliki kekhasan, kekhususan, keistimewaan dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain. Fa idza hiya minan nisa. Ternyata dia enggak, dia seperti wanita lainnya. Iya. Dia adalah wanita biasa. Putri Nabi adalah wanita biasa. Istri-istri Nabi wanita biasa. Nabi alaihissalam manusia biasa. Apa yang membedakan? Beliau dapat wahyu. Itu keistimewaan beliau. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, seperti persis sama kalian. Artinya sama-sama dilahirkan dari rahim seorang wanita, sama-sama tercipta dari tanah, sama. Tapi yang membedakan yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu. Selesai. Dengan wahyu itu beliau menjadi manusia paling mulia. Kata Aisyah mengatakan ternyata dia kayak wanita lainnya gitu loh. Karena dilihat bainama hiya tabki idza hiya tadhak. Ketika dia sedang menangis, tahu-tahu dia tertawa gitu loh. Betapa cepatnya perubahan dari menangis kemudian tertawa. Ini satu hal yang terjadi dengan banyakkan orang gitu loh. Ada orang ketawa-ketawa, habis gitu nangis ya. Kadang-kadang kita di rumah kalau ngelihat anak-anak pada ketawa, gurau ini itu, orang tua kita ngatakan hati-hati, bentar lagi nangis nih. Kalau ada yang nangis ya. Ya itulah manusia. Taib, fasa'altuha ma qala laki. Disinilah kemudian Aisyah bertanya. Dia ingin tahu gitu loh. Apa yang dikatakan Nabi SAW kepadamu? Sehingga engkau tadi menangis, kemudian engkau tertawa. Aku kepingin tahu gitu loh. Karena pada waktu itu Nabi berbisik kepada Fatimah. Dan di situ ada orang-orang lain. Yang gak boleh kan kita berbisik sama satu orang ketika kita bertiga. Kita gak boleh tuh. Kita bertiga kemudian ngomong dengan satu orang berbisik gak boleh. Tapi ketika banyak orang gak apa-apa. Maka aku bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis dan apa yang menyebabkan engkau tertawa?
Qalat, apa kata Fatimah ketika diminta oleh Aisyah untuk membocorkan rahasia dari pembicaraan tadi? Inni idzan labadhirah. Loh, katanya kalau aku nyampaikan kepadamu rahasia Nabi SAW, berarti aku bukan orang yang amanah gitu loh. Aku orang yang mensia-siakan amanah yang diberikan Nabi SAW. Maka Fatimah menyampaikan ini kepada Aisyah sebagai bentuk memohon maaf. Aku nggak bisa menyampaikan itu karena itu rahasia Nabi SAW. Falamma qubidha Nabi SAW, ketika Nabi SAW meninggal dunia, faqalat, di sini baru Fatimah menceritakan, karena ceritanya itu berkaitan dengan wafatnya Nabi SAW. Asarra ilayya faqalat inni mayyit. Beliau membisikkan kepadaku bahwa beliau akan meninggal di sakitnya ini. Di beberapa referensi hadis disebutkan bahwa Aisyah itu datang kepada Fatimah setelah meninggalnya Nabi SAW, minta, dia kepingin tahu apa sih yang disampaikan Nabi SAW kepadamu gitu loh. Artinya itu jadi beban buat Aisyah, dia kepingin tahu gitu loh. Maka ketika Nabi SAW, dia datang kepada Fatimah karena dalam bayangan Fatimah mungkin itu rahasia di masa hidupnya Nabi SAW. Ketika beliau meninggal dunia, udah nggak jadi rahasia lagi, artinya sesuatu yang boleh disampaikan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu ketika Fatimah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha setelah meninggalnya Nabi SAW, maka Fatimah mengatakan, amal an fana'am, kalau sekarang aku kasih tahu engkau. Nah, di sinilah apa yang dikasih tahu. Maka Fatimah mengatakan, faqalat asarra ilayya faqala inni mayyit. Beliau menyampaikan kepada aku bahwa beliau akan meninggal di sakitnya. Karena memang tidak ada nabi yang meninggal dunia melainkan akan dikasih pilihan. Beliau masih mau hidup atau sudah cukup. Maka di sini disebutkan asra faqala inni mayyitun fabakaitu, maka aku menangis sebagai bentuk kesedihan seorang anak akan berpisah dengan ayahnya, sebagai seorang umat berpisah dengan nabinya SAW. Thumma asarra ilayya faqala innaki awwalu ahli bi luhuqan. Bisikan yang kedua yang membuat aku tertawa, beliau mengatakan bahwa aku akan menjadi orang yang pertama bergabung dengan beliau dari keluarga, akan meninggal. Di situ Fatimah tertawa jemaah. Fasuritu bidzalika wa a'jabani. Aku senang banget gitu loh, karena aku akan bergabung sama ayahku bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah jemaah. Ada orang yang sedih ketika mati. Fatimah sedih ditinggal mati Nabi SAW, tapi dia gembira karena dia akan mati, sehingga dia akan cepat bergabung sama Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah. Kemudian Nabi meninggal dunia alaihi salatu wassalam. 6 bulan kemudian Fatimah mengalami sakit, dirawat oleh suaminya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Fatimah pun meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita melihat Nabi alaihi salatu wassalam punya anak 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. Yang laki-laki Al-Qasim,
sama Abdullah putra Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian satu lagi Ibrahim yang merupakan putranya Maria Al-Qibtiyah. Kemudian yang 4 perempuan, yang pertama adalah Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, yang keempat Fatimah radhiyallahu taala. 6 anak-anak Nabi alaihissalam meninggal dunia ketika Nabi masih hidup alaihi salatu wassalam. Gimana ya ujian beliau? Ditinggal mati Al-Qasim ketika di Mekah, ditinggal mati Abdullah ketika di Mekah, ditinggal mati oleh Ruqayyah ketika di Madinah, ditinggal mati Ummu Kulthum ketika di Madinah, ditinggal mati Zainab ketika di Madinah, ditinggal mati Ibrahim ketika di Madinah. Orang tua yang ditinggal mati anaknya, tentunya dia akan bersedih atas hal tersebut. Tapi itulah realita kehidupan yang harus dihadapi. Jadi semua 6 anak Nabi SAW itu, pahala kesabaran Nabi terhadap 6 anak itu ada di timbangan beliau. Kecuali Fatimah. Karena Fatimah masih hidup ketika ditinggal mati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis tadi kita bisa membaca bagaimana Fatimah berdiri menyambut Nabi SAW dan bagaimana Nabi SAW berdiri menyambut Fatimah. Artinya hal itu diperbolehkan dalam agama sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, penyambutan ya. Tapi bukan sekedar berdiri yang tanpa maksud dan tujuan. Tapi di hadis yang sesudahnya ini bab qiyamir rajulil rajulil qa'id, bab berdirinya seseorang untuk seorang yang duduk. Dia duduk, dia orang berdiri. Gimana? Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Saleh qala haddatsani Laits qala haddatsani Abu Zubair an Jabir qala ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sallayna wara'ahu wa huwa qa'id wa Abu Bakar yusmi'u an-nasa takbirahu فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كدتم لتفعل فعل فارس والروم ويقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwa pernah Nabi SAW sakit ya. Kemudian beliau nggak bisa sholat berdiri. Maka kami pun sholat duduk. Pernah Nabi SAW itu sakit, kayaknya terkilir beliau, jatuh dari kudanya. Kemudian beliau nggak bisa berdiri, beliau sholat duduk. Dan akhirnya Abu Bakar sholat di belakang Nabi SAW. Beliau mengangkat suara agar orang-orang tahu dengan takbirnya Nabi SAW. Orang-orang berdiri, Abu Bakar semua berdiri. Lalu Nabi SAW menoleh, dilihat kok orang-orang pada berdiri. Maka Nabi SAW memberikan isyarat agar duduk. Kami pun duduk karena Nabi duduk. Setelah sholat Nabi SAW mengatakan, kalian hampir saja melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang Persia dan orang-orang Romawi, di mana mereka berdiri di atas raja-raja mereka, rajanya duduk, mereka berdiri. Jangan kalian lakukan itu. Kalian ikutilah imam kalian. Kalau sholatnya berdiri, berdirilah. Kalau sholatnya duduk, duduklah kalian. Ini pembahasan tentang apakah makmum kalau imamnya duduk ikut duduk sholatnya. Dan seharusnya imam itu yang nggak sakit sebenarnya. Kalau ada imam rawatib beda. Ketika dia sakit nggak apa-apa dia jadi imam dalam kondisi duduk.
Tapi kalau memilih imam, ya cari orang yang tidak cacat dan sempurna pelaksanaan sholatnya. Tapi bagaimana kalau imamnya duduk? Apakah makmum harus duduk? Ini masalah dibicarakan oleh para ulama fikih, ya, para fuqaha. Ada yang mengatakan hadis ini mansukh, hukumnya dihapuskan. Karena di akhir hayat Nabi SAW, Nabi sholat duduk, Abu Bakar berdiri di samping Nabi SAW, dan orang-orang pada berdiri, gak ada yang duduk. Boleh jadi memang hadis ini mansukh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang berkaitan dengan pembahasan bab berdiri untuk orang. Maka apabila kita berdiri dalam rangka menyambut, berjabatan tangan, mengantarkan dia ke tempat duduk yang sudah kita siapkan, nggak ada masalah. Tapi kalau sekadar berdiri tanpa melakukan apa-apa, itu perbuatan yang seharusnya ditinggalkan. Tapi kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Jazakumullah khair. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materinya pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan, Anda dapat bertanya melalui nomor 0218236543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan dari pesan WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana caranya menyembuhkan hati yang terzolimi? Terima kasih. Silakan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara bagaimana menyembuhkan hati yang terzolimi. Hati yang terzolimi. Yang pertama, engkau harus pastikan apakah benar engkau dizolimi. Karena kita nih kadang-kadang beranggapan orang itu menzolimin kita. Mungkin sebagian istri beranggapan suaminya menzolimin dia. Padahal dalam kacamata agama tidak, suami tidak melakukan kezaliman kepada istrinya. Itu hanya perasaan dia. Ada seorang suami yang mungkin dia sangat menghormati orang tuanya, menghargai orang tuanya. Dia memberikan nafkah kepada istrinya dengan cukup, sesuai dengan kondisinya. Ketika dia punya kelebihan, sang suami lebih mementingkan orang tuanya sebagai bentuk kebaktiannya. Lalu sang istri mengatakan, aku dizalimin. Ketika perasaan dizolimin itu, atau ketika parameter kezoliman itu adalah perasaan, maka ini sangat subjektif sekali. Baik, kalau benar dizolimin, apa yang perlu dilakukan? Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi SAW, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Atas dasar rahmat yang Allah berikan kepadamu, engkau jadi lembut buat mereka. Apabila engkau keras dan apabila engkau kasar dan keras hatimu, orang-orang akan kabur dari engkau. Walaupun mereka melakukan kesalahan. Terus apa yang harus dilakukan? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Jadi tadi untuk mengobati hati yang dizalimi, maafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan dia berusaha untuk memperbaiki, maka pahala dia Allah yang nanggung. Allah yang nanggung pahala ketika engkau memaafkan. Dan orang ketika memaafkan, dia jadi nyaman gitu loh. Nggak ada yang hilang dari diri dia. Peristiwa yang berlalu sudah berlalu. Tadi umpamanya dia pernah dizalimin. Ya sudah selesai. Tinggal bagaimana sikapmu. Engkau mau dapat pahala dari kezaliman yang terjadi, atau engkau ingin balas dendam? Engkau membalas boleh, tapi sesuai. Tapi tatkala engkau memaafkan, hatimu akan tenang. Kemudian engkau akan dapat pahala yang gak terhingga. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Mohonkan ampun kepada Allah buat orang yang menzalimi. Ya Allah, ampuni fulan, ya Allah, kasihan dia nggak tahu.
Nabi alaihissalatu dilemparin batu, disakiti. Beliau mengatakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni ya Allah kaumku, ya Allah, mereka nggak ngerti ya Allah. Padahal Nabi udah dihabisin sama kaumnya, tapi beliau tetap doanya, Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka nggak ngerti ya Allah. Wa syawirhum fil amr, ajak mereka musyawarah ya. Jadi ketika engkau dizolimin dan bicara bagaimana menyembuhkan perasaan itu, tadi engkau katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kejadian ini sudah Allah tetapkan ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu kalau benar engkau dizolimin. Tapi kalau cuma perasaan, ya boleh jadi sangat subjektif sekali, dan kau berharaplah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya nggak ada kejadian dan peristiwa, melainkan pada hari kiamat akan ada perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Apalagi orang-orang yang menzalimimu. Engkau boleh mendoakan keburukan, tapi kalau engkau mendoakan kebaikan, itu akan lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada melalui layanan interaktif. Kami persilahkan di nomor 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Pak? Dengan Ismail di Bone, Sulawesi Selatan. Izin bertanya Pak Ustaz. Anda berpendapat bahwa ini berisi dua tema. Sholat berjamaah itu hukumnya sunat muakkad. Yang saya dengar dari salah seorang ustaz yang saya yakini bahwa dia adalah ustaz yang bisa dipercaya. Saya ingin bertanya, saya ini bukan bermaksud ria Ustaz ya, tapi saya ini kalau di belakang sholat atau tidak sholat, maksudnya di luar sholat, itu saya malas membaca Al-Quran. Nah, akhirnya saya memanfaatkan sholat di waktu itu untuk membaca Al-Quran, karena kan saya sholatnya di rumah. Apakah boleh, katanya saya, apakah boleh saya sholat subuh selama 1 jam? Bacaan, karena bacanya sangat panjang. Sekali lagi, apakah boleh saya sholat subuh selama 1 jam? Demikian yang ingin saya tanyakan. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, kalau bicara hukum sholat berjamaah, mungkin kita akan mendapatin adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi ketahuilah bahwa sholat subuh ini termasuk sunnah sholat berjamaah termasuk sunnah petunjuk. Dan Nabi alaihissalatu menyebutkan sholat yang paling berat buat orang-orang munafikin adalah sholat isya dan sholat subuh. Sholat yang paling berat buat orang munafik itu melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Kemudian kalau orang berpendapat, ana berpendapat sunnah muakkadah. Taib. Ketika bicara sunnah muakkadah berarti sesuatu yang sangat dianjurkan sekali, bukan untuk ditinggalkan. Jadi orang ketika memahami hukum itu, dia memahaminya berkaitan dengan, oh iya, berarti nggak dosa. Oke, nggak dosa ketika dia berpendapat sunnah muakkadah. Tapi bukan berarti maknanya, oh berarti aku boleh ninggalin. Loh, kenapa engkau tinggalkan? Engkau akan rugi. Bayangin ya, orang yang sholat isya berjamaah di masjid, itu akan ditulis pahala buat dia seperti sholat setengah malam. Dan ketika dia sholat subuh berjamaah di masjid, apa pahalanya? Isya plus subuh di masjid, pahalanya kutiba lahu qiyam lailah, akan ditulis dia sholat semalam suntuk. Kemudian dia memilih sholat di rumah, subuh 1 jam sholatnya, anggap tadi yang disebutkan, dia mau baca bacaan yang panjang, padahal dia kehilangan sholat semalam suntuk. Maka seorang muslim harus cerdas ketika dia menimbang-nimbang, menghitung, mencari pahala yang lebih besar. Maka sholatlah ke masjid. Langkah ini bicara langkah ke masjid ya.
itu dihapuskan dosa, dikasih satu pahala, diangkat derajatnya, kemudian dapat kabar gembira dari Nabi SAW. Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di kegelapan menuju ke masjid dengan cahaya yang terang pada hari kiamat. Ketika engkau milih sholat di rumah, itu loh pahala yang tadi disebutkan, engkau nggak dapat. Sholat berjamaah pahalanya 27, bayangin. Engkau 1 jam, pahalanya cuma 1 pahalanya. Kemudian ketika dia masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Kemudian ketika dia nunggu iqamah dikumandangkan, malaikat mendoakan dia. Masya Allah jemaah. Jadi tadi ketika engkau aku pengen sholatnya lama, silakan cari masjid yang sholatnya lama. Ada masjid-masjid yang bacaan imamnya lama. Tapi jangan sampai engkau berpikir mau sholat lama tapi di rumah, yang kemudian engkau kehilangan banyak sekali fadilah yang kalau urusan dunia engkau tidak akan mau ketinggalan itu. Contoh nih, orang di rumahnya berjualan di depan rumahnya, dia sehari dapat 100.000. Tapi kalau dia berjualan 500 meter dari rumahnya, dia akan dapat 2,7 juta. Pertanyaannya, dia tetap milih jualan di depan rumahnya atau dia jualan berjalan kaki menuju ke 500 meter kemudian dapat 2.700 atau 2.700.000. Maka dia akan memilih nggak apa-apa jauh, yang penting anak dapat duit banyak. Maka menjadi seorang muslim itu harus cerdas. Dia harus dapat memilah mana yang boleh, mana yang utama, mana yang lebih utama, sehingga umur yang pendek ini kita bisa manfaatkan untuk meraih pahala sebesar-besarnya dengan amalan yang minim gitu loh. Salah satunya adalah sholat berjamaah di masjid. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita bacakan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, ana ingin bertanya, di saat kita datang ke masjid saat azan, kebanyakan orang berdiri selama azan berkumandang. Bagaimanakah hukum berdiri tadi Ustaz? Apakah ada anjuran atau seharusnya langsung sholat tahiyatul masjid saat azan masih berkumandang? Silakan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini bersambung dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi pada waktu kita masuk masjid, azan dikumandangkan, apa yang harus kita lakukan? Duduk mendengarkan azan, berdiri mendengarkan azan dan menjawabnya, atau sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah? Ketahuilah bahwasanya menjawab azan itu hukumnya sunnah. Menjawab azan hukumnya sunnah. Ketika engkau menjawab azan, maka engkau nggak boleh duduk. Kenapa nggak boleh duduk? Karena kalau duduk di masjid itu hendaklah sholat 2 rakaat sebelumnya. Maka karena engkau belum sholat 2 rakaat, maka engkau nggak boleh duduk. Engkau jawab dalam kondisi berdiri. Oh, gimana kalau ana tahiyatul masjid? Boleh-boleh saja. Kau tidak mendengarkan adzan, kau tahiyatul masjid. Tapi kau kehilangan keutamaan. Keutamaan menjawab adzan. Padahal tahiyatul masjid bisa dilakukan setelah menjawab adzan dan berdoa setelah adzan. Maka yang seharusnya kau lakukan tetap berdiri mendengarkan adzan. Setelah mendengarkan adzan, engkau sholat tahiyatul masjid. Kondisinya berbeda kalau sedang sholat Jumat. Ketika kita masuk masjid, khatib sudah naik mimbar. Kemudian khatib mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatibnya duduk. Adzan dikumandangkan. Antum masuk ketika itu. Apa yang antum lakukan? Menjawab adzan
supaya dapat keutamaan, atau salat tahiyatul masjid? Di sini para ulama memberikan penjelasan. Berbeda kondisinya ketika Jumatan. Kenapa? Karena menjawab azan itu sunnah. Baik. Mendengarkan khutbah itu wajib. Maka yang lebih baik dia lakukan adalah sholat tahiyatul masjid tanpa mendengarkan azan. Kemudian setelah itu duduk untuk mendengarkan khutbah. Yang mendengarkan khutbah adalah kewajiban. Maka tadi ketika Jumatan kita langsung tahiyatul masjid, tidak berdiri menunggu azan. Soalnya kalau kita berdiri menjawab azan, kita akan melaksanakan sholat pada saat kita wajib mendengarkan khutbah. Khotibnya ceramah, kita sholat. Maka di sini kembali lagi memahami mana yang lebih utama. Maka yang lebih utama adalah engkau langsung sholat tahiyatul masjid, karena engkau akan fokus mendengarkan khutbah Jumat yang diwajibkan untuk didengarkan dengan seksama. Hadza wallahu alam bissawab. Na'am. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Masih akan kita bacakan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, afwan Ustaz, saya pernah ditegur atasan saya waktu saya bekerja di perusahaan asing dan tidak berdiri waktu ada petinggi atau orang asing dari pusat datang kunjungan dengan dalih menghormati orang tersebut. Saya pun akhirnya berdiri setelah ditegur. Apakah saya salah atau berdosa? Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik ya. Ya, disinilah kita menghadapi budaya-budaya asing yang mereka menganggap itu sebagai bentuk penghormatan. Dan betul, Nabi sudah menyebutkan alaihi salatu wassalam 1446 tahun yang lalu bahwa budaya berdiri untuk orang itu adalah budaya orang-orang kafir. Maka seharusnya muslim tidak melakukan itu. Tatkala engkau bisa tidak berdiri, maka nggak usah berdiri. Dengan dalih, dengan kita minta maaf ya, sebenarnya sampaikan kepada atasannya, betul sih engkau katakan itu sebagai bentuk penghormatan, tapi di agamaku ada larangan hal itu, kecuali aku berdiri untuk menyambut dia. Maka kalau aku berdiri datang menyambut dia, maka nggak ada masalah. Tapi kalau umpamanya dia nggak berdiri akan membahayakan agama dia akan nggak boleh sholat nantinya, akan dipersekusi ini dan itu, ya mungkin ada kondisi-kondisi yang darurat. Semoga engkau tidak berdosa ketika melakukan itu. Tapi kalau kondisi yang engkau bisa memilih, ya nggak usah berdiri dan engkau boleh menyampaikan bagaimana ajaran agama kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukran jazakallah khairan wa barakallahu Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita coba angkat dari layanan telepon. Halo. Assalamualaikum Warahmatullah. Dengan Ibu siapa di mana Bu? ya Mbak Allah di Jawa. Silakan Bu, tanya. Ya Nur, Silakan pertanyaan Ibu. ini saya tanyakan tadi terkait pembahasan Ustaz yang sholat Jumat. Tadi kan kalau sementara azan jadi langsung sholat, tapi kalau misalnya sementara khutbah, apakah tetap sholat juga atau langsung mendengarkan khutbah? Kemudian yang kedua, untuk salat tahiyatul masjid, saya pernah dengar kalau sudah salat asar tidak ada lagi salat sunnah. Nah, apakah kalau kita masuk ke dalam masjid di saat asar, sudah salat asar, kalau misalnya ada kegiatan sudah salat asar, apakah kita tetap salat tahiyatul masjid? Kemudian sekarang Sudah mungkin di himbauan dua terlebih dahulu saat mengingatkan waktu. Syukran jazakillahu khairan kepada Ibu yang bertanya. Silakan Ustaz.
Barakallahu fiik. Iya, ada dua pertanyaan tadi berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, masalah sholat tahiyatul masjid. Bagaimana kalau masuk masjid dalam kondisi imam itu berpidato, khutbah Jumat? Apakah langsung duduk atau sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi SAW pernah melihat ada orang masuk masjid duduk dia. Ditanya, kau sudah sholat tahiyatul masjid ya? Sholat 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, fasallihima wa aujiz. Engkau sholat tapi nggak usah lama-lama. Artinya persingkat sholatmu. Karena untuk mendengarkan khutbah tadi. Jadi ketika kita memang telat, kemudian khutbah sudah dimulai, engkau sholat tapi dipersingkat sholatnya. Tetap harus ada tumaknina, tapi nggak usah panjang-panjang bacaannya. Adapun yang kedua berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid setelah sholat asar, setelah sholat subuh, yang memang nggak ada sholat sunnah. Apa yang dilakukan seorang muslim ketika dia masuk masjid ba'da asar atau masuk masjid ba'da subuh? Apakah dia langsung duduk atau dia sholat tahiyatul masjid? Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi Anda melihat yang lebih kuat itu sholat di tahiyatul masjid. Karena memang ada larangan duduk. Ada penyebutan tidak adanya sholat habis asar. Ba'diyah nggak ada sholat sunnah habis sholat asar. Tapi Nabi SAW melarang orang duduk. Idza dakhala ahadukum fala yajlis. Apabila seorang masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Maka sebagian ulama menguatkan perintahnya atau larangan duduknya sehingga dia tetap sholat tahiyatul masjid. Walaupun sekali lagi ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita bacakan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah cara kita berbakti kepada orang tua yang berbeda agama Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk tetap berbakti kepada orang tua yang beda agama. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana mendakwain keduanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana engkau tetap berbuat baik kepada keduanya dengan cara berbagi harta, menuruti perintah keduanya, taat selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Didoakan agar mendapatkan hidayah. Tunjukkan kepada keduanya akhlak mulia sebagai seorang muslim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Masih akan kita bacakan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah jika kita memberikan tips kepada montir yang telah membetulkan motor kita Ustaz? Apakah hal tersebut diperbolehkan? Silakan Ustaz. Afwan, suaranya kecil barusan ya. Bisa diulangi? Bagaimana ketika kita memberikan tips Ustaz kepada montir yang telah membetulkan motor kita Ustaz? Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustaz? Barakallahu fikum ya. Ya, berkaitan dengan masalah muamalah ini mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih mengerti ya, kepada ahlinya. Yang Anda ketahui, apabila pihak perusahaan membolehkan dia menerima tips, maka nggak apa-apa kita kasih tips. Tapi kalau kita ngasih tips ternyata perusahaan tidak membolehkan, maka montir tersebut tidak boleh mengambil tips tersebut. Dia hendaklah menolaknya, dan apabila nggak bisa ditolak, maka uang yang diterima hendaklah diberikan ke tempat dia kerja. Tapi kalau tempat kerjanya membolehkan, ya nggak ada masalah gitu. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukron jazakumullah khairan wa barakallahu Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalam MA Hafidhahullah Ta'ala untuk memberikan ikhtitam pada kesempatan malam hari ini. Silakan Ustaz.
Barakallahu fiik, ahibati fillah. Ya, ketahuilah bahwasanya ilmu yang dipelajari bukan hanya untuk menambah wawasan, tapi untuk diamalkan. Dengan berilmu orang jadi tahu dan mengerti. Ketika diamalkan orang jadi bertakwa dan naik derajatnya. Kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Persiapkan diri. Amalkan ilmu yang sudah dipelajari. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban bulan diangkatnya amalan kita. Karena ilmu kalau sekedar buat wawasan dan tidak diamalkan berbahaya. Boleh jadi nanti menjadi menggugat kita pada hari kiamat. Hadza, sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana mohon undur diri. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA hafizahullah ta'ala yang telah memberikan tambahan ilmu kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi Ustadz beserta keluarga, dan semoga ilmu yang diberikan kepada kita dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.